Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Harus lebih semangat ya. Sebelum pembelajaran kita berdoa dulu ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Solih-solihah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia di semester genap ya, tentang rambu-rambu lalu lintas. Tujuan pembelajarannya adalah teman-teman dapat mengidentifikasi lambang, simbol rambu lalu lintas beserta artinya dalam teks lisan, tulisan, visual, dan eksplorasi lingkungan. Rambu-rambu lalu lintas itu apa sih? Rambu-rambu lalu lintas adalah perlengkapan jalan berupa simbol, huruf, dan angka untuk pengguna jalan. Nah, tujuannya adalah agar pengguna jalan dapat berjalan dengan aman dan selamat ketika berjalan, ya. Aturan yang harus dipatuhi adalah pengendara wajib mempunyai SIM dan berjalan atau mengendarai di sebelah kiri. Dan fungsinya adalah memberi peringatan, perintah, petunjuk, dan larangan kepada pengguna jalan agar aman ketika menggunakan jalan. Nah, jenis-jenis rambu lalu lintas itu ada 3P dan 1L. 3P 1L itu apa ya? Nah, ada rambu lalu lintas rambu peringatan, ada rambu petunjuk, ada rambu perintah, dan ada rambu larangan. Nah, kita kupas satu-satu ya teman. Ada rambu peringatan. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk memberi peringatan adanya bahaya dalam perjalanan. Nah, cirinya adalah dasarnya berwarna kuning, kemudian simbolnya, sisinya berwarna hitam, simbolnya juga berwarna hitam. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan. Nah, ada dua ya teman. Ada rambu petunjuk jalan, ada rambu petunjuk tempat, dan ada rambu petunjuk arah. Cirinya adalah jika rambu petunjuk tempat adalah dasarnya berwarna biru dan putih, kemudian simbolnya ada yang berwarna merah atau hitam. Nah, ini adalah rambu petunjuk tempat. Kemudian rambu petunjuk arah adalah dasarnya berwarna hijau, kemudian sisinya berwarna putih, dan simbol-simbolnya berwarna putih juga. Nah, ini rambu petunjuk arah. Nah, rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah wajib dipatuhi bagi pengguna jalan. Nah, cirinya adalah dasarnya berwarna biru, kemudian simbolnya berwarna putih. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk memberi larangan bagi pengguna jalan. Nah, cirinya adalah dasarnya berwarna hitam, kemudian sisinya berwarna merah, kemudian simbolnya berwarna hitam. Contoh-contoh rambu peringatan. Ini beberapa contoh ya teman. Akan ada banyak rambu peringatan yang berwarna kuning ya. Kita kupas sedikit dari beberapa banyak contoh. Ini adalah rambu peringatan untuk berhati-hati. Kemudian ini rambu peringatan untuk tikungan ke arah kiri. Ada tikungan yang ke arah kanan. Maka arahnya pun harus menunjuk arah kanan. Kemudian ini adalah peringatan tanjakan tajam. Ada juga yang peringatan untuk turunan tajam ya. Kemudian ini
peringatan bahwa ada area penyeberangan di depan kita. Maka kita harus lebih menurunkan kecepatan kita ya ketika berkendara. Kemudian ini adalah area peringatan adanya lampu lalu lintas. Ini adalah contoh-contoh rambu perintah. Nah, ini adalah wajib mengikuti ke arah kiri. Ada juga yang wajib mengikuti ke arah kanan, maka tanda panahnya pun harus ke arah kanan. Nah, ini adalah wajib mengikuti arah bundaran ya. Kemudian ini adalah simbol wajib mengikuti kecepatan minimum yang diperintahkan. Yang diperintahkan 30 km. Maka kita harus menurunkan kecepatan minimum kita menjadi 30 km ya. Tidak boleh terlalu cepat berkendara. Kemudian ini adalah jalur untuk pejalan kaki ya. Maka tidak boleh pengendara lain menggunakannya ya, jika ini sudah diberi tanda seperti ini. Kemudian ini untuk jalur sepeda, maka pengendara lain seperti pengendara sepeda motor atau pengendara mobil tidak boleh menggunakan jalur ini. Maka ini diwajibkan untuk pengendara sepeda ya teman-teman. Ini adalah contoh rambu petunjuk. Contoh rambu petunjuk tempat, ini adalah tempat untuk penyeberangan jalan, kemudian ini tempat untuk putar balik, ini kemudian tempat parkir, kemudian, nah ini bedanya ya teman ya, ini adalah untuk rumah sakit karena ada tanda untuk rumah sakit, dan ini adalah untuk penginapan karena tidak ada tanda plus di sebelah kanan ya. Kemudian kita kupas lagi untuk contoh dari rambu petunjuk arah. Nah, contohnya seperti ini ya teman. Kita banyak melihat di jalan-jalan untuk rambu petunjuk arah. Ada arah lurus, ada arah belok kanan, ada arah belok kiri ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh-contoh dari banyaknya rambu larangan. Ini beberapa contoh ya teman. Ini adalah contoh dilarang parkir. Kemudian ini dilarang berhenti. Ini dilarang masuk. Kemudian ini adalah dilarang mendahului. Kemudian ini adalah contoh dari rambu larangan mobil dilarang masuk ya. Nah, ini contoh-contoh sikap melanggar lalu lintas yang tidak diperbolehkan ya teman. Tentunya ya, ini untuk pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm ya. Ini adalah contoh pejalan kaki yang menyeberang jalan bukan di tempat penyeberangan jalan atau di zebra cross. Kemudian ini adalah mobil angkutan yang digunakan untuk penumpang. Kemudian ini adalah mobil yang melintasi rambu larangan untuk berputar balik. Semuanya ini adalah contoh-contoh yang tidak baik ya teman. Contoh-contoh sikap yang melanggar lalu lintas. Nah, akibat melanggar rambu-rambu lalu lintas itu apa saja ya? Nah, bisa terjadi kecelakaan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian menimbulkan lalu lintas menjadi tidak tertib teman. Kemudian kenyamanan para pengendara baik pejalan kaki maupun pengendara lain menjadi terganggu. Kemudian dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga menghambat perjalanan. Begitu ya teman, pembelajaran berakhir, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa teman, selalu memakai masker selalu, cuci tangan, hindari kerumunan, tetap jaga kesehatan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha